perlu disiapin. Jangan besok mau ngumpul judul, malam ini baru mau dicari, gitu ya. Minta di ACC pas di hari akhir. pas besok gitu ya. Kalau bisa sekali ngadep ACC enggak. Dosen nggak bakal nanya di luar apa yang tentang kalian buat. Oke Pak Andre, jadi kita mau bahas apa ini Pak Andre? Kupikirlah serius kok, astaga. Nah bener kan? Bener sih, yo lantah. Udah tahu diundang Pak Andre siang ini. Iya. Nah Mungkin kita sekarang bahas tentang lika-liku mengenai tugas akhir mahasiswa dan skripsi. Mungkin bisa kita bahas di situ. udah usah dibahas. Mungkin itu dari segi pengalaman sudah bapak-bapak juga menyesal. waktu itu ya. Ya berdasarkan pengalaman ya berarti ya. Iya. Berdasarkan pengalaman kita ya. Yang itu mesti dibahas dah, kameramen. Yang Mana? itu udah usah ya. Udah usah. Mungkin Oke. ya, kalau memang yang pertama misalkan ya, apa sih yang perlu dipersiapkan? Ya menurut Bapak Dika bagaimana nih? Misalkan kayak gitu. Apa ya kira-kira ya? Perlu dipersiapkan mahasiswa sebelum tugas akhir dan skripsi kayak Ya, gitu. sebelum tugas akhir sama skripsi berarti mahasiswa harus jalani PKL dulu Pak. Sudah pasti Tidak ada nilai D. Oke. Persiapan kan? Iya, Bener betul. kan? Siap, pasti siap, harus siap. menjaga nilainya ya, IPK-nya ya. IPK-nya Jangan ya. sampai ada nilai D atau E seperti Iya. itu ya. Kemudian jumlah SKS-nya juga harus cukup. Harus gitu mencukupi. ya. Nah, Benar. Seperti itu ya. Itu syarat, Pak. Iya. Itu syarat. Iya, syarat. Oke. Ya, Syarat ya. itulah setelah syarat akan muncul persiapan baru. Oh, gitu. Nah, yang saya tanyakan persiapannya, Pak. Bukan syarat. Siap mental atau rohani, Pak? Iya, Oke. jadi persiapannya kalau Buat menurut emosi. saya ya. Kalau menurut saya persiapan yang pertama itu adalah persiapan dana, Pak. Ya. Balik lagi syarat. Yo, syarat. Syarat. Enggak. Jadi Yo. kalau misalkan kita ada dananya kan kita baru siap nih untuk skripsi. Iya kan? Siap. Nah, jadi maksudnya itu kalau pendaftaran skripsi kan harus pakai butuh dana. Iya kan? Nah, berarti dana dulu, Pak. Yang kedua itu mental, Pak, baru, Pak. Mental. Jadi terkadang mahasiswa Palkomtek ini seringnya kita bahasnya mahasiswa Palkomtek ya. Boleh. Iya, Ya, kita mahasiswa Palkomtek ya. Jadi Boleh. kalau mahasiswa Palkomtek ini kebanyakan mereka tuh mentalnya kuat tapi untuk grup. Enggak Oke, sendirian. berkelompok. Bukan individu ya. Iya. Ya. Tawuran, Pak ya? Hmm? Kelompok. Enggak Oh, sampai tawuran ya, enggak sampai tawuran. Itu apa? Yang sarung, pakai sarung. Oke, sarung. Mumpung lagi Ramadan ya. Zaman dulu. Zaman sekarang tahu isinya apa? Masuk. Besi ya. Ngeri nih nyingok Jadi sarung yang dalam ini. pertama tadi Hmm. harus siap. Yang pertama apa? Dana. Dana. Dana dulu. Dana. Ya, Oke. karena kalau tidak ada mental, nggak ada Iya. dana, ya nggak bisa juga Enggak bisa ya. juga jalan. Oke, yang kedua adalah Yang kedua mental. Mental. yang ketiga Yang baru ketiga tahu apa yang ingin mau dibuat Bahas. ya. Oke, mau judul. dibahas. Oke. Tapi mungkin dari topiknya dulu karena Nah, kan kita kan benar. ada topik. Betul. Kali ini aku baru setuju kok. Nah, mungkin berkaitan dengan pemilihan topik. Iya. Iya, Kita benar kalau benar. bisa Kali ini jangan aku setuju. sampai salah memilih topik gitu ya. Iya, benar. Nah, itu kalau bisa jangan sampai salah itu harusnya gimana? Apakah harus konsultasi dulu sama dosen PA-nya Oke. atau dengan dosen yang dianggap dekat gitu ya? Oke. Iya. Kalau misalkan konsultasi dengan PA kayaknya lebih cocok yang jawab itu Bapak Yarza ya. Oke. Silakan Pak Yorga. Enggak juga sih ya. Enggak. Kan bapak-bapak juga ada mahasiswa PA sebenarnya. Ya, Tapi karena kalau kemahasiswaan ini Pak. ada kaitannya Pak. Oke ya, kalau menurut saya tuh lebih ke apa namanya kompetensi diri lah ya. Jadi skripsi itu sebenarnya mengkaji dan bagaimana kita belajar menulis sebuah karya ilmiah ya yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi. Nah, untuk topik sebenarnya apa yang fashion, balik ke kita fashion dulu sebenarnya. Kalau memang fashionnya di pemrograman, ya itu yang akan kita bahas, yang kita kaji. Jangan nyebrang, Pak. Kita ini kebiasaan mahasiswa kita ini cari tantangan. Nah, ini yang galak susah nih. Fashionnya apa, kemampuannya apa, milihnya kemana? Pas ditanya judul, ngawang, Pak.
Nah, itu kadang. Makanya kadang ketika konsultasi awal, balik lagi dulu. Kamu udah milih topik ini. Oke. Kira-kira udah kebayang nggak dengan apa yang akan kamu ambil? Mau buat apa? Jangan agak kecenderungan juga. Ini udah tahu ya. Udah beberapa kali juga aku lihat melok kawan, Pak. Oke. Nah, ini yang bahaya Tadi, ini. Pak, jadi mental tadi. Iya sih, melok Kadang ada kawan. sisi negatifnya juga ya, termasuk berkelompok tadi. Iya. Mungkin satunya itu mengharapkan teman yang lainnya. Nah, Nebeng namo. Bergantung gitu ya. Iya. ini mental Jadi lagi mungkin nih. salah satunya lagi bergantung dengan yang satunya lagi. Iya. Iya, oke. Mungkin sama-sama nggak tahu tadi ya. Ternyata sama-sama menggantungkan diri gitu ya. Oleh karena itu kadang hasil dari skripsinya itu tidak maksimal. Tidak maksimal. Bener. Nah, bimbingan juga kadang ada yang datang, ada yang enggak gitu ya. Iya. Seperti itu. Kalau Nggak kelompok disiplin. ya, Pak ya. Ujung-ujungnya saling menyalahkan gitu ya. Ya, dan juga satu lagi Pak Yarza ya, salah satunya mahasiswa itu terlalu ambil aman juga. Iya sih. Boleh kita ada tantangan tuh boleh, tapi diukur juga dengan kemampuan yang Nah, dimiliki itu. gitu ya. Tapi jangan juga terlalu mengambil aman asal lulus gitu ya. Nah, asal lulus itu tuh kalau menurut saya, Oke. kalau menurut saya asal lulus itu berarti nilainya C gitu ya. Cukup. Yang penting lulus. Mungkin sudah mindsetnya yang penting lulus. Dari Jadi awal. nilainya itu C. Mungkin. Berarti targetnya itu yang penting lulus. Ya, berarti usahanya juga menyesuaikan target. Wow. Yang penting lulus, dapat C, ya. Itu targetnya. Berarti mungkin tidak maksimal ya. Mungkin santai. Sudahlah yang penting lulus gitu ya. Kawan aku Tapi lulus. kemungkinan bisa mereka nggak tahu loh. Mereka tidak menyadari kalau dari nilai C itu bisa meleset ke D. Bisa Tidak jadi. lulus, gitu Bisa ya. jadi. Betul kan? Sangat bisa. Nah, harusnya mereka itu menargetkan nilai yang setinggi-tingginya. Misalkan nilai yang paling tinggi di sini adalah A. Targetkan A. Berarti usahanya juga dong harus Sesuai berdasarkan, dengan target ya. berdasarkan Harus A target juga gitu ya. Harus maksimal, harus paham isi laporan, harus paham metodenya, bagaimana cara membuatnya gitu ya. Mereka harus maksimal dalam mengerjakannya gitu ya. Benar. Nah, paling tidak kalau seandainya sudah dilakukan atau diusahakan ikhtiar istilahnya tuh ya, kalau Iya, kalau Ustadz iya. Dika Oke. ya. Sejak Ikhtiar. kapan jadi Kalau sudah ikhtiar kita mungkin berdoa gitu Oke. ya. Masalah hasil kita serahkan pada yang Maha Maha Kuasa Kuasa. gitu ya. Iya. Jadi, Kalau usahanya benar. betul harus maksimal tadi ya. Jadi kalau meleset jadi kalau melesetnya itu paling tidak di ini ya di angka B kalau memang Iya. karena kita usahanya sudah menunjukkan ke nilai A tadi. Iya. Sudah maksimal ya. Sudah Iya. maksimal. Pasti lulus nggak? Pasti. Meleset lagi paling C dapat nilainya. Ya, oke. Insya Allah Pak tapi Pak. Gitu ya, Kayaknya, Pak. insya Allah. Belum tentu. Belum tentu itu yang bahaya. Iya, karena Oke. terkadang kita ini sudah maksimal, tapi ternyata ya kehendak Allah Berbeda beda ya. Oke. Jadi beda. enggak ini. Oke, next. Tapi kalau menurut saya ya balik lagi ke statement Pak Andri tadi, kalau targetnya tinggi, harusnya proses bimbingannya pun harus benar gitu Iya, kan. mulai dari chatnya ya. Nah, Chat dosen gitu ya. oke. Ini pernah ngalamin nggak? Pernah ngalamin ya? Jujur. Punya pengalaman buruk mengenai. Tapi jangan salah loh. Kita Oh, jangan bukan berarti selalu menyalahkan mahasiswa mengenai chat dosen. Oke. Iya. Terkadang kita sendiri mungkin ada beberapa dosen yang males buka chat mahasiswanya. Nah, Iya, Gitu ada. ya. Mungkin di chat sudah jam kerja, jam pagi, kadang bukanya baru sore. Sorry. Oh. Nah, kadang mahasiswa tuh ngegantung ya, ngegantung kayak Nunggu. HP gitu Nunggu. ya. Iya. Apakah mau ke kampus? Apa Atau enggak? tidak? Kalau ke kampus nanti belum ada respon dari dosennya gitu ya. Apakah dosennya ada atau enggak gitu ya? Gitu kan? Enggak, karena enggak ada jawaban. Iya, Benar. Karena centangnya masih satu Benar. gitu ya. Iya. Kadang centang dua juga nggak tahu diri Nah, atau jadi enggak ya. mungkin itu jadi pelajaran buat kita bertiga juga. Benar. Kalau seandainya nanti Pastinya. ada mahasiswa itu kalau ngechat ya minimal ya kita bukan berarti harus selalu jaga wibawa atau gimana Benar. enggak juga.
Ya kita juga ngalamin dong dulu kan sebagai mahasiswa. Iya, pastinya. Kalau nggak dibales Pastinya. gimana gitu ya. Iya. Jadi menurut saya apa salahnya sih bales saja ya, dibuka Iya. gitu ya. Atau kalau lagi ngajar juga ada jam break kan. Benar, Masa benar, nggak benar. pegang handphone sama Iya. sekali ya. Mungkin Minimal- dibalas. Mungkin jam 11.20 nanti temuin Bapak Iya. di mana Oke. gitu ya. Nah, jadi ada kejelasan Benar. seperti itu ya. Jadi saya minta tolong kepada bapak-bapak. Kalau saya Termasuk biasanya saya juga. Kok jadi balik ke kita ya? Tapi saya nggak yakin Iya. kalau itu dilakukan sama Pak Mika ya. Karena dosen terfavorit gitu ya. Nggak mungkin itu terjadi gitu ya. Favorit. kalau saya biasanya minimal saya balas Y atau oke. Iya aja. Atau oke titik gitu ya. Oke, titik ya. Iya, atau iye. Y, iya makanya Y. Bapak ada di kampus, ye. Bisa ditemuin, ye. Oke. Apakah saya bisa bimbingan sekarang? Oke. Nggak jadi masalah ya. Iya, Iya. kalau saya pribadi nggak jadi masalah, Pak. Selagi ya apa ya? Selagi satu tahu siapa yang kamu chat, yang kamu tuju. Kalau memang mau ngechat dosennya, ya biasakan pakai salam dulu. Betul. Nggak- Perkenalan diri dulu juga. Setelah salam Iya. kasih tahu. Nah, Siapa kalau di WA biasanya Iya. kecenderungan, mohon maaf ya kalau beda sama bapak-bapak. Saya nggak selalu simpen nomor orang, Pak. Betul. Nah, Karena tidak itu. semua dosen menyimpan nomor telepon siswa. Mm-mm. Mahasiswa. Mungkin mahasiswa perlu tahu juga ya. Nah, tidak itu. semua dosen menyimpan nomor telepon kalian. Nah. Kecuali Telegram ya. Telegram Nah, itu kalau langsung Telegram, iya. otomatis Keluar ada nama. Nama kalau kalian Ah, tuliskan nama yang benar gitu ya. Ah. Bukan nama yang alay gitu Bukan ya. yang palsu ya, bukan yang palsu juga. Makanya ketika bentuk grup kelas, saya pribadi minta mahasiswa untuk menuliskan atau user sesuai dengan nama lengkapnya. Betul. Biar kita bisa baca, oh ini si A, oh ini si B, ini si C. Nah, kalau dari WA nggak keluar, Nggak ada Pak. sama sekali. Biasanya, Itulah, biasanya tanda strip. sama fotonya nggak ada. Nah, karena kan karena nggak nggak simpen. simpen kontaknya. Nah, benar. Iya, karena kan ada pengaturan di mana ada yang harus jadi kontak dulu baru tampil. Iya, baru Nah, dibagikan itu. ya gitu. Ya kurang lebih mahasiswa harus seperti itu ya, harus minimal harus menyebutkan selamat pagi atau Nah, iya, salam benar, atau benar. salam gitu Iya. ya, atau menyebutkan nama setelah itu nama saya nama Keperluannya saya apa terus Pak? siapa gitu Iya. ya, keperluannya apa gitu kan, ya nggak jadi masalah sih. Iya Ya sih. nggak mungkin kalau dosen masih jawab kasar gitu ya. Nggak Kalau ada. sudah sopan santun. Iya. Tapi ingat-ingat juga jamnya gitu. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Maksud saya jangan jam 11 malam. Karena nggak 24 jam Iya. HP-nya aktif ya. Betul. HP-nya mungkin HP-nya aktif aktif ya? 24 jam. Ah. Orangnya enggak. Butuh waktu istirahat kalau di rumah. Iya. Oke. Jadi mungkin sudah pernah di chat jam di atas jam 9, jam 10, jam 11. Sangat-sangat sering, Pak. Kalau ditanya Itu pernah ya mungkin Pak. salah satu tips untuk menjadi dosen favorit. Mungkin, Pak. Mungkin. Chat Mungkin. di atas jam 9. Mungkin tetap langsung balas Pak ya. Jadi bunyi HP, ting, langsung balas Pak. Auto replay. Buat dulu berarti Pak. Kalau saya Oke. nih, kalau saya kalau memang sempat balas saya balas meskipun di atas jam 9 atau jam 10 gitu kan. Tapi kalau mungkin ada waktunya dikala waktunya saya itu mungkin mood kurang bagus, ya mungkin jam malam itu jam 11 bahkan jam 12 pernah loh, gitu ya. Ya mungkin agak sedikit nggak enak ya. Paling tidak saya read dulu. Ya, mungkin ini jadi paling perhatian itu, bagi mahasiswa gitu ya, bagi mahasiswa. Jadi perhatiannya yang pertama nih, yang pertama ya, jamnya dilihat-lihat dulu kalau mau ngechat dosen. Ya, kalau saya dulu paling takut, Pak, bapak-bapak sekalian. Benar. ya. Iya. Paling Benar. takut itu ngechat dosen Di luar jam kerja, Pak, ya? Di luar jam kerja gitu ya. Kadang takut kepagian kalau jam 7 udah ngechat. Sebenarnya dosen di Polkontek ini paling enak loh. Benar. Nah, ini Bimbingan sangat iya mudah benar. sekali gitu ya. Benar. Mungkin boleh dibandingkan dengan kampus lain ya. Ya benar. Karena kita udah pasti ada di jam kerja. Pasti. Itu aja sih. Jadi nggak usah nanya lagi. Sebenarnya Bapak- nggak usah nanya, iya. Nah, kadang oke, ini menarik juga ya. Kadang ya muncul chat, Bapak ada di kampus dari jam berapa? Jam Iya. berapa Bapak gitu ya? Iya. Ya, sedangkan kita ini dari Senin sampai Jumat, Jumat, kita standby loh di sini dari jam
panas setengah 8 sampai jam setengah 5. Iya. Kalau Benar. memang ada jam ngajar malam ya bisa malam gitu ya. Benar. Iya. Jadi nggak usah ditanya lagi. Tapi Apa- mungkin mereka hanya ingin memastikan Pak, apakah kerja atau enggak. Gitu. Itu Ya. masuk akal Ya juga kalau sih. misalkan Oke. sakit kan, iya kan? Iya, Nah, iya, itu iya, bisa iya, jadi Pak. iya. Bisa jadi. Yang positif tinggi. Iya, iya, gitu iya, ya. iya. Kalau negatif tingginya tadi gitu ya. Oke, next apa nih kira-kira nih? Oke, kalau sudah di chat, Mm-mm. Mbok iya ketika ngadep, Iya. kalau orang mau perang kan senjatanya lengkap Pak. Iya. Bener kan? Heeh. Oke, bagi pengalaman lagi. Pernah nggak pertama kali bimbingan mahasiswa gak bawa apa-apa? Pernah Saya juga. bawa handphone saja. Nah, udah janjian Zoom, tapi gak ada bahan sama sekali. Iya. Bayangin Pak, kita mau ngapain di ruang Zoom itu? Itu cewek cowok? Mahasiswi atau mahasiswa? Alhamdulillahnya Kalau mahasiswi mahasiswi. masih mending gitu ya. Alhamdulillahnya mahasiswi. Gak ada Masih alhamdulillah lah. gitu ya. Mau mahasiswa ataupun mahasiswi, tapi ya itu tadi sebagai ya peringatan juga lah ya buat kita teman-teman mahasiswa. Ya kalau memang udah deal sama dosennya, bukan deal ya, udah janjian mau ketemu. Ya maksimalin waktunya gitu loh, maksimalin waktunya. Apa yang mau ditanyain, kemudian juga yang dibawa dari rumah itu silakan dibawa, ya jurnal kah, Betul. atau teori-teori pendukung itu silakan dikasih tahu atau diinformasikan ke dosennya. Karena kan kita juga sebagai dosen mau tahu kalian mau ngasih judul ini tapi nggak ada referensi. Nah ini Ini kita yang bingung itu di situ. Minimal kalau saya sering gini ya, misalkan setiap mahasiswa untuk konsultasi, sebelum konsultasi judul, mereka minimal sudah menyiapkan ada satu judul utama, benar. satu judul Oke. alternatif, Nah, bisa ada jadi satu ini. judul lagi alternatif yang Alternatif kedua Iya, berarti Pak ya? kalau udah Dan ditolak yang 2 lain. kali ya. Jadi setiap judul itu juga memiliki 3 jurnal referensi yang terkait dengan judul Oke. tersebut gitu ya. Ah. Setiap judul. Jadi mereka sudah prepare. Ah. Kalau mau lebih kompleks lagi mereka bisa menjelaskan sedikit latar Mungkin belakang. bisa dengan 5W1H Pak. 5W1H betul gitu ya. Oke. Ada masalah permasalahannya apa gitu ya, yang kenapa kita mau ngambil judul Iya. ini gitu ya. Ya. Jadi bisa dibawa itu sudah cukup menurut saya. Iya Mereka sih. sudah bisa diskusi. Nah, Terkadang memang sesuai yang mereka kerjakan itu kadang sudah ngikutin apa yang kita suruh ya. Tapi hasilnya judul satunya ya sama, judul keduanya ya sama, Judul ketiganya sama. Cuman metodenya aja yang berbeda. Oke. Ada juga pernah saya dibolak-balik aja Pak. Oke, para Iya, pressing. jadi yang pertama misalkan judul pertama adalah website ABC, yang kedua Penerapan- aplikasi berbasis website. Oke, penerapan metode pada Ya. pada situs Ya, ABC lagi ya, gitu. kurang Ya? lebih seperti itu. Jadi intinya dia mau buat website gitu loh. Nggak goyang lagi. Nggak goyang. Oke, ya. Jadi memang harus benar-benar matang ya dipersiapkannya dari sisi judulnya. Benar. Jangan. Oh ya, satu lagi, kebanyakan mahasiswa itu mindsetnya kebalik antara PKL dengan skripsi atau LTA gitu ya. Oke, siap. Kalau PKL itu kan kadang kita tuh ada tempat ya. Iya, Tempat benar. dulu, ada tempat Tempat dulu, dulu. baru judul. Benar. Berarti judul itu menyesuaikan Tempat. tempat. Iya. Nah, kebanyakan mahasiswa yang PKL ini pada saat setelah mereka selesai PKL ke skripsi, Iya. mindset itu kadang masih Kejebak Nyangkut ya, Pak ya. masih seolah-olah judul itu menyesuaikan tempat lagi. Iya, benar. Sedangkan harusnya kalau sudah skripsi itu kita nentuin judul dulu. Masalah tempat itu Lebih baru luas lagi Pak ya. betul. Luas Jadi lagi. baru bisa memilih tempat nih mau kemana Iya. nih judul kita. Kalau memang tempatnya nggak sesuai, kita bisa ubah. Bahkan judul dalam sebuah skripsi juga itu kadang tidak harus tempat ya. Kalau memang aplikasi yang dibuat itu digunakan untuk umum kayak gitu kan. Benar. Contoh nih, misalkan kalau seandainya Gojek itu belum dibuat nih, Ya. aplikasi ojek online gitu ya, dibuat gitu ya, kan nggak perlu tempat. Apa memang harus tempatnya itu di pangkalan ojek? Nggak juga Nggak. gitu kan. Iya kan? Iya. Nah, karena Bingung juga kadang ya. mereka ini mindsetnya seperti itu.
Jadi seolah-olah harus ada tempat, enggak juga. Kalau apalagi aplikasi-aplikasi yang saat ini startup mungkin nanti akan dibahas sama Kodika ya, nantinya di acara berikutnya gitu ya. Ngasih beban. Jadi mereka tuh jadi tidak harus ada tempat tadi. Oke. Ya mungkin itu saja ya mungkin ya yang bisa mahasiswa lakukan gitu ya. Benar. Jangan sampai Persiapan salah. ya. Persiapan. Jangan sampai salah gitu ya. Oke, komunikasi udah, ketika ngajuin judul udah. Nah, ini yang paling penting dan krusial menurut saya. Proses bimbingan. Iya. Ya, ini bukan layaknya kuliah ya, Pak ya. Betul. Kuliah yang datang ketika di kelas menikmatin suasana perkuliahan, bukan itu. Betul. Karena nanti di tiap bimbingan kita akan lihat progresnya. Bener kan ya? Jadi diusahakan ya mahasiswa itu per minggu minimal 1 kali lah ya kita ketemu gitu loh. Biar apa? Biar tetap bahasan kita fokus gitu loh. Betul. Dan tidak ada yang tertinggal. Dan kebiasaan ini serangannya biasanya di akhir-akhir, Pak. Wah ya di akhir-akhir. Seperti ada biasanya di tahun-tahun tertentu ya. Iya, benar. Serangannya itu kadang di akhir, Di akhir, baru ya? meledak, baru keluar. Kayaknya masalah klasik. Jadi 1 bulan sebelum pengumpulan biasanya Pak, tolong ACC Pak. Operatornya mahasiswa. Awas ngikutin. Nah, biasanya ya di awal bagus Oke, Pak, ya. attitude-nya bagus, dia datang tepat, kemudian juga seminggu kemudian bagus, 1 bulan oke, masih Di tengah-tengah, konsisten. Ketika Bang masuk Toyib. ke pembahasan biasanya Jadi Bang Toyib itu biasanya. ketika ditanya sebentar Pak sambil ngoding, oke. Mau tahu nggak itu masalahnya apa? Apa? Masalahnya itu pada saat proses pengambilan judul di awal. Kebanyakan mahasiswa ini maunya minta langsung di ACC judul itu. Oh. No. Sedangkan sebenarnya kalau saya nggak jadi masalah loh. Iya. Tinggal ditandatangani saja. Benar. Yang ditakutkan nanti di pertengahan baru tahu. Nggak bisa buatnya Susahnya. atau susahnya gimana. Ini dosen baik Gitu nih. ya. Ini dosen baik. Gitu kan. Bukan berarti kita nggak ACC itu cerewet, bukan. Enggak, gitu ya. Jadi adik-adik sekalian, kita tidak ACC itu bukan berarti kita itu cerewet Jahat, sekali, ya. jahat sekali nih. Pasti Pak Andri tidak jadi dosen favorit gitu. Aduh, kena lagi nih. Clickbait-nya ke situ. Tapi Kak Dika ya bagus-bagus ya. Padahal Pak Dika Ya. juga sering marah loh. Iya. Jadi gini. Jadi bukan berarti sudah ACC judul itu sudah merdeka. Hore, iya. merdeka gitu ya. Kemudian Enggak. proposal. Ya, kemudian proposal gitu ya. Iya. Mulai kehantem. Iya, kehantem. Itu udah kemakan loh waktu sampai Benar. ke ujian proposal Benar, beberapa benar. pertemuan loh. Kalau judul kalian itu ditolak gitu ya. Itu mau kejar 2 minggu kalau tidak Iya. salah ya untuk susulan yang Effortnya harus yang harus kedua lebih ya. lagi. Iya. Ujian yang kedua ya. Iya, benar. Nah, Proposal itu gelombang gitu. kedua ya. Jadi mereka harus kejar selama 2 minggu atau 1 minggu untuk membuat proposal lagi. Iya. Itu bahkan butuh effort yang tinggi ya. Iya, benar Dan sekali. juga pasti kalau nggak ada judul lagi atau cari-carian judul atau mau nulis lagi ya makan hati juga, makan pikiran, jadi beban pikiran Iya, gitu ya. pasti Benar. ya, nggak ada backup soalnya. Betul. Jadi saya minta kalau bisa sebelum awal-awal kita, nah ini mungkin anak PKL ya, mungkin yang nonton sekarang yang sedang PKL, boleh dari sekarang, walaupun kalian sedang PKL, boleh dari sekarang kalian siapkan kira-kira judul apa nih yang bakalan nanti akan saya buat gitu Iya. ya. Cari-cari tahu dulu, browsing, sudah ada belum yang buatnya, orang pakai metode apa gitu Iya. kan. Kita nanti kalau seandainya buat pakai metode apa, Iya, benar. itu perlu disiapin. Jangan besok mau ngumpul judul, malam ini baru mau dicari, Iya. gitu ya. Minta di ACC, Pas di hari akhir. pas besok gitu ya. Kalau bisa sekali ngadep ACC enggak? Wah. Ada nggak Kak Dika yang sekali ngadep langsung ACC? Kalau sejauh ini nggak ada Pak, Nggak tapi 4 kali ngadep ACC minta. Itu dengan limit waktu yang sudah akhir mau ngumpul. Iya ya? benar. Jadi jangan seperti itu ya. Iya, jadi menurut jangan saya.
coba-coba menjadi begal ya. Ada ya begal skripsi. Begal tangan. Iya, jadi itu kebiasaan kayaknya. Benar Kebiasaan, sih, kan? benar. Makanya tadi dibilang ngebumnya itu di akhir. Betul. Jadi itulah Kenapa nggak konsisten ya gitu? masalah ada masalah di judul awal tadi sehingga terjadilah masalah yang seperti Kak Yarza ceritakan tadi. Jadi masalahnya bimbingannya mungkin sudah pesimis ya. Ini kayaknya susah gitu ya. Itulah nggak datang lagi. Sebenarnya yang menyusahkan kalian tuh ya diri kalian sendiri. Iya nggak? Oke, benar. Ya, Oke. seperti itu. Di tengah-tengah proses bimbingan, di tengah-tengah proses bimbingan ini krusial sih kalau menurut saya. Sebenarnya ya sama waktu ketika jadi mahasiswa juga demikian, Mbak. Kadang ada kesulitan, bukan kesulitan itu datang kayak dibuat-buat sendiri gitu. Kadang nggak fokus lah, bener ya? Betul. Tiba-tiba Ada pengen acara main lah, iya pengen pergi gitu ya, Iya. atau gimana gitu ya. Kalau saya pribadi ya nggak jadi masalah, sesekali oke lah keluar dari zonanya. Tapi ingat, kita punya kewajiban untuk selesaiin Selesaikan. Betul. gitu loh. Ya, jadi Jangan terlena Pak ya. benar. Ya ketika kita kerjain, kalau memang mentok kan kita akan tanya keluar. Artinya kan kita juga butuh suasana luar juga. Betul. Intinya harus fokus ya. Benar. Harus fokus. Ya saya tahu kalian juga anak-anak muda gitu ya, di mana butuh tempat untuk nongkrong dengan teman-temannya. Mungkin yang ada pacar gitu ya. Mungkin dia, nah ini yang kadang jadi masalah. Yang ada pacar ini yang kadang bukan menjadi masalah ya. Sebenarnya kalau tidak ada masalah ya bagus gitu ya. Yang Cuman ditakutkan- pacaran tuh selalu jadi masalah, Pak. Yang ditakutkan nanti kan jangan bahas. Itu beda lagi konteksnya. Kita langsung beda ubah background. Ada. Tutup. Balik lagi. Jadi gini, Hai. bukan jadi gini. Ini penting juga ya. Ini penting juga. Penting bagi mahasiswa ya. Kalau memang tidak ada pacar ya bagus gitu ya. Mungkin bisa fokus ke kuliah dulu. Gitu ya. Karena kalau sudah punya pacar di saat lagi skripsi ribut gitu ya. Nah, itu. Makan apa ya? Maksudnya kadang itu, hilang Pak. fokus. Jadi masalah tadi Hilang ke situ. fokus. Ujungnya kenapa? Ada anak bimbingan saya yang tidak datang lagi bimbingan gitu ya. Dengan muka murung juga kadang bimbingannya gitu ya. Gara-gara putus itu Pak. Mungkin ya operatornya kurang lebih seperti Nangis operator. nangis ya? Emang cerita saya Galau. melankolis gitu ya. Mungkin mengalami gitu ya. Mungkin. Ya, karena itu terus terang itu sangat merusak. Ya. Ya, itu salah satunya. Apalagi yang lebih parah lagi ya itulah tadi ya mungkin pulangnya terlalu boleh saja nongkrong sama teman-teman mungkin dibatasin waktunya. Mungkin dalam seminggu juga mungkin cukup 1 kali lah. Jangan setiap malam gitu ya. Benar. Kita juga butuh fisik yang Prima, baik ya. gitu, yang prima gitu ya untuk menghadapi apa? Kadang mereka kan sambil skripsi juga ada mata kuliah lain loh. Nah, Iya benar, kan? Jadi butuh effort yang tinggi gitu ya. Iya. Seperti kuliahnya yang harus benar. Benar. Fokus ke kuliah. MK masih ada. Itu rapuh, ya. Kalau salah kuliah skripsinya lulus, MK-nya nggak lulus gimana? masih nunggu. Benar. Ya, enak, Masih nunggu. Ini setiap MK setiap genap ketemu genap, ganjil ketemu ganjil. Iya, benar Nah. sekali. Berarti Ini. cuti. Nambah duit. Jadi saya minta kalian sebagai mahasiswa di sini ya. Jadi memang benar-benar harus fokus, harus fokus. Kurangi jam bermainnya, fokus banyak baca, Ya. banyak baca referensi. Bagaimana sih cara buat latar belakang? Apalagi sudah skripsi pasti sudah tahu ya. Menurut saya, karena sudah PKL gitu ya. Iya. Iya. Mungkin masukan dari saya cari lingkungan yang baik ya. Cari lingkungan Biar bisa fokus ya. jadi teman-teman Cari teman yang sama-sama. sama satu frekuensi Gitu, ya. satu Oke. frekuensi. Ikut Kak Dika boleh. Nanti buat channel lagi Pak. Dika tuh. Oke, iya. Saya minta tamunya boleh. Lanjut. Tapi siang, Pak. Mau. Oke.
Pada saat proses bimbingan. Kalau saya dulu jujur karena hobinya di olahraga dulu Pak ya. Jadi tiap hari olahraga badannya badannya bagus. lihat foto yang dulu Oh, aja, yang Pak. dulu. Jangan lihat yang sekarang Pak. Oke. Yang sekarang udah Pak. Enggak olahraga. lagi Bulet ya. di Udah kurang olahraga. udah nggak diforsir lagi sih lebih tepatnya. Kalau dulu kan ya agak sedikit diforsir lah. Nah, kalau saya sih hari Minggu ya. Jadi hari Minggu tuh lebih ke refreshingnya arahnya ke olahraga. Oke. Jadi ya futsal. Ya kebetulan hobinya futsal dulu. Makanya jadi ketika sambil skripsi skripsi. Ya tapi ketika kita butuh yang namanya pengalih dulu ya. Untuk sekedar nge-refresh. Dan setelah main futsal bukannya nggak dikerjain lagi, kita balik lagi kerjain. Itu sih ya. Jadi teman-teman kalau yang punya hobi olahraga ya nggak jadi masalah, jangan malu-malu gitu loh Pak. Ini Pak Andri pasti olahraga dulu. Nggak mungkin. Sekarang juga masih. Apa? Masih kadang. Muay Thai. Ngeri ya. Apa taekwondo? Wah keren taekwondo. Badminton masih. Nggak terkejar lagi Pak. Sumpah. Kadang ada mahasiswa kelas malam sering ngajakin main futsal di sebelah Palkomtek tuh. Boleh sih. Sering kadang. Kapan kita? Tapi Kita yang jadi kapan masalahnya itu saya belum pulang ke rumah gitu ya. Harusnya cari jadwal lain. Bener sih. Bukan pada saat jam pulang kuliah langsung main futsal. Iya. Nggak tepat juga Karena waktunya. umur saya nggak tepat juga. Bukan kayak kuliah dulu gitu. Mau dicoba? Saya pernah coba 10 menit udah kelar. Gitu. Padahal kiper loh. Gitu ya. Lama nggak main ya. Sekali main nggak lama. Aduh. Oke. Aku nggak tahu. Oke, Proses jadi gimana bimbingan prosesnya? jadi ya kita intinya harus konsisten lah ketika kita berada di tahap proses bimbingan. Nah, yang krusial mungkin ya ini lebih di tahap ujian, Pak. Oke. Nah, biasanya SKS itu nggak metode yang selalu akan ikut serta di mahasiswa karena bimbingannya tadi nggak konsisten. Jadi pas malam baru Brijo nak nyiapin. Padahal baiknya itu kan pas malam kita istirahat yang cukup. Biar konsentrasinya Paling baru. baca-baca sedikit lah. Jadwal pun sudah lama ya. Iya, biasanya ya. jadwal nggak satu hari sebelum nggak pernah. Nggak pernah ada yang namanya jadwal biasanya ya minimal 3 hari sebelum. 3 hari. Ya 3 hari sebelum ada. Atau jadwal. 1 minggu sebelum juga kadang udah keluar. Tapi ya itu tadi karena di akhir-akhir masih banyak istilahnya bugs-nya ya, masih banyak Ya masih banyak lobangnya. yang kurang lah, yang harus dikomplitkan ya, yang harus selesaikan. Gitu. Makanya kadang ketika mau ujian keteteran. Betul. Nah ini kadang yang sulit nih. Intinya gini, kalau di ujian itu ya sebenarnya mereka yang buat contohnya gini ya. Kita membuat sebuah makanan ya, minimal kita tahu loh kurangnya apa. Oke. Kurang garam, kurang gula. Pasti Benar, ingatnya benar. tuh Iya, kan, pasti. Kayaknya tadi kurang gula ya. Iya. Nah. Kayak tadi kurang garam ya. Iya. Nah minimal dipersiapkan jawabannya. Jadi kalau memang jadi adik-adik sekalian yang sedang skripsi atau yang PKL juga bisa loh. Jadi kita tuh yang bikin. Kalau kita yang memang benar-benar yang buat, ya, kita tahu kekurangannya di mana, kelemahannya di mana. Jadi itu saja yang disiapkan jawabannya, gitu ya. Benar. Nah itu yang diwanti-wanti, gitu ya. Iya. Jangan menunggu, wah kira-kira ditanya apa Nah, ini mungkin clue Pak. Ini mungkin clue untuk mahasiswa kita ya. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa tuh nggak perlu takut sebenarnya. Karena apa? Dosen nggak bakal nanya di luar apa yang tentang kalian buat. Di Benar. ruang lingkup ya. Benar Di luar sekali. pasti tentang apa yang kalian angkat Bangun. judulnya ya, pastinya gitu. Nggak mungkin misalkan tanya Buat pempek misalnya. ya, Ditanya buat mie gitu ya. ya Nggak mungkin, gitu. benar. Pakai seruang lingkup ya buat pempek. Ya, nggak mungkin tiba-tiba tanya presiden pertama siapa gitu ya, presiden Ukraina siapa namanya gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Penemu komputer. Nggak mungkin deh. Nggak mungkin langsung nanya misalkan buat program nanya jaringan gitu ya.
Iya, bisa jadi. Nama takut orang. Operatornya tegang nih. Ini operator mulai Kira-kira bingung apa nih. nih? Ini arahnya kemana nih? Operatornya udah PKL kan? Bener. Belum. Kon jawab. Ini kamera bisa ngomong ya. Sebenarnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi penguji ya jangan takut dulu ya. Siapapun pengujinya, kita nggak makan orang loh. Jadi kita nggak makan orang loh. Gitu Haram ya. hukumnya. Haram gitu ya. Apalagi puasa gitu ya. Iya. Nah, jadi jangan takut. Intinya persiapkan diri kalian. Ya kelemahan kalian tuh di mana nih gitu ya. Dari sisi laporannya, metodenya, apanya gitu ya. Atau kalian memang sudah tahu nih, kalian ini tidak bisa menjelaskan metode ini dalam rentang waktu 1 bulan ke depan sebelum ujian, minimal kalian pelajari tuh cara menghitungnya gimana, ya gitu kan. Biar bisa kalian jelaskan nantinya. Karena yang kalian takuti itu bakalan akan muncul. Benar. Jangan ketemu bapak itu yang keluarin. Iya, pasti akan muncul. Mungkin boleh tanya dengan kakak-kakak tingkat. Dan ketika itu muncul makin takut. Deg-degan. Shock. Drop ya. Iya. Nah, mentalnya down gitu ya, salah jawab ya. Iya. Itu bisa mengganggu nilai. Benar. Nah, yang seharusnya harusnya B Iya. jadi C gitu ya, seperti itu. Di bawah rileks saja, Pak ya. Harusnya santai saja, santai. Yang Santai penting tapi pasti, Pak. intinya gini, kalau kalian menguasai pasti santai. Iya, Iya. pasti. Walaupun ada kelemahan, kalian pelajari kelemahan tersebut. Bagaimana cara jawabnya? Udah itu aja. Iya sih. Makanya ya nggak sekiller yang dikira ya sebenarnya ya, nggak ya sekiller yang dikira. Dan nggak sebaik yang dikira, Pak. Nah, ini ibarat ditarik ulur lagi nih. Mau tahu nggak Apa? tips yang mustajabnya? Mustajab gitu ya. Trik yang terbaik. Gimana tuh, Pak? Yang pertama yang pasti Jangan kita ngomong harus siapin dana ya. ikhtiar dulu. Oh, oke, ya. ikhtiar. Belajar. Ikhtiar tuh dengan caranya apa, Pak Rika? Iya, bukan Belajar. berserah diri aja ya. Belajar, Oke. kemudian berusaha semampunya gitu ya. Menyiapkan diri, Pak. Menyiapkan diri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ibadah. Gitu ya. Ibadah, berdoa. Berdoa. Setelah itu ya diserahkan kepada yang Tawakal, berkuasa, Pak, ya. gitu ya. Kita tawakal gitu ya. Nah, ada satu lagi. Kalau memang masih ada orang tuanya itu lebih bagus loh. Iya. Nah, itu Lebih motiv mustajab Doa, gitu. minta doa sama itu kedua orang tuanya. motivasi yang paling Ibu yang tinggi. lebih ini ya, Iya. atau ayah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Iya Ya, sih. kalau memang sudah dijalani semua, tinggal kita ujian saja jalani. Sedih? Santai, relax gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi doanya sudah, ikhtiarnya sudah. Ah. Ya kalau memang hasilnya belum maksimal ya sudah. Oke. Dicoba lagi buat Iya. maksimal. Jadi Berarti tidak lulus ya. Coba lagi Pak. jadi ikhtiar udah. Bimbingan udah. Iya, bimbingannya Ya, konsisten. Udah. Doa udah. Ujian udah. Tawakal udah. Nah, berarti ini udah juga. Iya. Kayaknya cukup ya. Ya, mungkin Oke. itu saja ya. Ya, mungkin itu Bisa aja ya. adik-adik sekalian apa namanya bisa Jadi referensi lah buat Iya. teman-teman. ya, buat adik-adik sekalian jadi referensi bagaimana cara bimbingan yang baik dengan dosen gitu ya. Bagaimana komunikasi dengan baik dengan dosen gitu ya. Ya, kemudian proses bimbingannya juga, kemudian bagaimana cara ujian tadi ya, Iya. bagaimana ujian. Ya, itu saja Jadi mungkin skripsi itu bermanfaat. jangan dianggap beban, Pak. Ya, Jangan dianggap sebenarnya beban. beban juga sih sebenarnya. Nian Jangan- dulu. Nian memang, dulu. memang kakak Dika dulu nggak beban. Enggak. Ada adik. Karena di posisi Kak Dika sekarang ini udah posisi kayak gini. Iya. Jadi mungkin skripsi itu belum tidak beban. Iya. Bagi mereka beban loh sebenarnya. Iya. Ya, tapi mungkin dikurangi saja. Ya, oke. Dikurangi saja. Ya, tapi tetap ikhtiar tadi ya. Iya, benar. Oke. Oke. Oke, gitu saja. Cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Kayak formal-formal amat. Semoga bermanfaat ya. Iya. Sebenarnya kita nih ngobrol santai aja. Iya, Di sini. benar. Ya, kalau memang video kita menarik, mungkin nanti next ke depan kita buat lagi dengan tema-tema yang lainnya. Kira-kira ini nanti di YouTube, TikTok atau gimana nih? Nggak Kira-kira. tahu. Kalau di YouTube jangan lupa like, subscribe.
Mau cari subscriber ya? Bukannya sudah stop Kak jadi YouTuber? Ya, sudah stop Pak. Tapi untuk Palkomtek kan, Iya. jadi Palkomtek Oke. gitu loh, ya. Dika. Palkomtek Smart Campus. Gitu. Bukan Dika lagi dong, Palkomteknya dong. Oke. Oke, itu saja. Yep. Oke, Oke, terima kasih terima teman-teman. kasih. Semoga Bye-bye. bermanfaat. Bye bye.